teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau membuat roti yang lagi hits banget di Thailand. Ini tuh lembut dan juga sangat enak teman-teman. Jadi simak terus ya ke prosesnya sampai selesai. Ini gampang dan juga simple ya. Nah, langsung aja untuk bahannya. Di sini saya menggunakan tepung terigu 250 gram, gula pasir 2 sendok makan. Nah, untuk vermipan 1 sendok teh ya teman-teman. Ini bukan satu bungkus ya karena sebagian sudah dipakai. Tapi saya tuang semua tadi 1 sendok tehan gitu. Nah, aduk untuk bahan keringnya. Sekarang saya tambahkan telur 1 butir. Untuk telurnya saya kocok dulu ya sampai tercampur rata, kemudian tuang. Untuk telurnya tambahkan susu cair 130 ml teman-teman. Nah, kemudian diaduk lagi. Saya gunakan centong dulu ya sampai agak tercampur rata, baru nanti saya akan ulenin menggunakan tangan ya teman-teman. Ini saya bersihkan dulu centongnya. Nah, saya ulenin sampai benar-benar adonan itu menjadi kalis ya teman-teman untuk adonannya. Jika sudah kalis seperti ini, teman-teman tinggal tambahkan margarin ya. Teman-teman bisa lihat ini kurang lebih 1 sendok makanan gitu teman-teman. Tidak saya timbang ya. Nah, kemudian aduk lagi sampai tercampur rata atau ulenin ya teman-teman. Ini sampai benar-benar kalis. Nah, ini sudah kalis, kemudian bulatkan, akan saya diamkan selama kurang lebih 5 menitan teman-teman. Ini saya akan tutup menggunakan baskom ya. Nah, ini setelah saya diamkan kurang lebih 5 menitan. Kemudian saya siapkan alas ya. Ini untuk alasnya saya taburin menggunakan tepung terigu secukupnya aja ya. Kemudian gulung adonan atau pipihkan juga boleh. Lalu potong-potong ya untuk adonannya, dan ini akan saya timbang ya untuk setiap bulatannya biar nanti hasilnya itu besarnya sama rata. Ini untuk satu bulatan 30 gram ya teman-teman untuk ukurannya. Nah, untuk loyang saya menggunakan loyang brownies. Olesin dulu menggunakan margarin ya supaya tidak lengket. Langsung aja sekarang untuk rotinya kita bulatkan satu persatu sampai selesai. Dan untuk naronya itu teman-teman bisa lihat ya, jadi sedikit ada jarak karena nanti dia itu akan mekar banget. Jadi ini harus ada jarak ya, kurang lebih jaraknya 1 cm gitu teman-teman. Ini untuk loyangnya, satu loyang saya isi 8 bulatan roti ya teman-teman. Nah, seperti ini, jadi harus ada jarak karena nanti itu akan mengembang ya. Nah, setelah selesai bikin buletan, saya akan diamkan selama kurang lebih 1 jam. Karena menunggu agak lama, kurang lebih 1 jaman, saya akan bikin sausnya dulu ya. Ini saya gunakan kuning telur 1 butir, vanili bubuknya 1 bungkus. Untuk gula saya gunakan 5 sendok makan. Nah, ini diaduk dulu sampai rata. Tambahkan tepung maizena 1 sendok munjung ya teman-teman. Nah, ini diaduk lagi. Tambahkan susu cair 250 ml. Nah, ini diaduk, dimasak menggunakan api kecil sampai benar-benar adonan matang dan juga mengental ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian setelah matang, pindahkan ke dalam wadah. Nanti tinggal kita masukkan ke dalam kulkas. Nah, sekarang untuk rotinya sudah mekar ya teman-teman, bisa lihat. Langsung aja kita panggang. Ini sebelumnya ovennya sudah saya panaskan selama kurang lebih 10 menitan ya teman-teman. Untuk apinya atas bawah saya gunakan 150 derajat ya, dan disesuaikan dengan oven masing-masing. Ini dipanggang selama 15 menit ya teman-teman. Nah, ini setelah 15 menit saya angkat, nanti saya panggang lagi sisanya yang 2 tadi ya teman-teman tuh. Nah, ini sudah selesai. Kita angkat semua, hasilnya itu cantik banget ya teman-teman, bisa lihat mekar dan juga lembut banget. Nah, ini kita angkat dan didinginkan dulu. Kemudian saya akan bikin whipped creamnya dulu ya. Ini saya gunakan whipped cream
5 sendok makan, tambahkan air 100 ml ya. Kemudian mixer sampai benar-benar mengental ya untuk whipping creamnya. Gunakan air es ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat tuh kental banget. Saya bersihkan dulu sebentar, nanti kita sisihkan dulu ya. Nah ini sisihkan dulu, dan ini untuk adonan yang tadi kita masak ya. Ini tidak saya cuci untuk mixernya, langsung aja saya mixer lagi untuk bahan tadi yang sudah dimasak. Nah setelah tercampur rata tinggal masukkan whipping creamnya sampai semuanya habis. Kemudian di mixer lagi sampai tercampur rata ya teman-teman. Hasilnya itu seperti es krim dan juga sangat enak tuh, mengental seperti ini ya, tuh enak banget teman-teman. Nah sekarang karena ini rotinya sudah dingin, tinggal digunting aja menyilang ya teman-teman. Seperti ini teman-teman bisa lihat. Nanti tinggal kita isi menggunakan krim tadi yang sudah kita buat ya. Ini beneran enak banget tuh, lembut. Ini karena balik lagi, kalau dipencet itu ditekan balik lagi karena saking lembutnya. Nah sekarang tinggal kita isi kremnya. Untuk dalamnya ini saya gunakan squid ya, jadi lebih gampang, tinggal dimasukin aja. Karena masih sisa banyak untuk krimnya, saya olesin aja di atasnya, atau kalian bisa juga buat krim lagi untuk di atasnya menggunakan margarin. Tapi karena ini masih banyak, saya taruh di atasnya aja, tambah sama enaknya teman-teman. Terakhir saya taburin menggunakan susu bubuk dan juga gula halus ya. Bisa kebayangkan ini selembut apa ya, pokoknya enak banget seperti es krim tuh. Teman-teman bisa lihat kan, lembut banget. Selamat mencoba ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.